Yuk, sikat. Kan mulai belum sih. UI Kan mulai belum. Mana sih? udah Penontonnya belum masuk ya? Ditunggu berarti. Oke, selamat malam semua teman-teman Sobat Evonika. selamat malam. Di sini kita kembali lagi di live Facebook hari Senin tanggal berapa sekarang? Ayo. Tanggal 11 Juni. Kali ini saya ditemani oleh ada Kakak Day. Ya, ini pendatang baru live FB ya. Ya, saya juga sendiri pendatang baru pasti. Dan terakhir ada Kakak Andi. Habib Matthew. Ini editor kita, editor andalan KTJ. Halo. Ayo, silakan Bang Sandi barangkali mau menyapa teman-teman. Ya, halo sobat Evonika. Semoga sehat-sehat selalu lah ya. Ini yang komen-komen ya? Iya. Oh ya, halo. Halo sobat Jamatika semuanya. Kita sapa dari siapa tuh? Ada, coba kita katakan dulu. Wah, ini pendatang baru tuh ya kayak gini, bingung. Iya. Ada Mas Rakyat, ada Mas Lembar Daun Kering, Wih, mantap. Mas Komeng. Assalamualaikum. Salam. Nah, coba sapa dulu teman-teman KTJ. Halo sobat live Facebook semuanya, salam rahayu, rahayu, rahayu. Kita juga mau ngucapin ini ya, selamat Hari Raya Idul Adha bagi yang merayakannya. Jangan banyak-banyak makan sate. Jadi Kolesterol, itu kayak Matthew nanti. Kamu duduk terus, ngedit terus, makan sate kolesterol nanti. Iya. Oke, teman-teman, ini ada yang nanya tadi temanya apa nih? Apa nih Mas Yan, tema kita? apa tuh Mas Del? Jadi untuk live Facebook kali ini kita akan membahas tentang sosok yang konon katanya tuh ada di kantor sini. Sosok beneran apa sosokan? Sok-sokan. Yang sok-sokan banyak ini di kantor ini. Yang kita ini sok-sokan semua nih yang di kantor. Sosok apa Mas Yan? Mungkin macam-macam ya. Mungkin kita mulai dari apa namanya? Emang ada sosok-sosoknya ya? Ya, dulu kan pernah ini. Dulu tuh pernah ada, kita tuh ada sesi intimasi sama teman-teman Javanika. Nah, di situ ada salah member itu ya, membership. ada membership itu. Jadi ada salah satu dari apa namanya? Salah satu dari peserta yang melihat langsung sosok yang ada di kantor Mas Dedi. Melihat langsung itu dari ini, berarti dari mereka live dari rumah mereka masing-masing kan ya, pakai webcam, Ya. kelihatan gitu ya. Ya, gitu. Jadi kayak apa namanya YouTube kan, ada webcamnya. Jadi pas itu kelas Mas Day kalau nggak salah ya, pas Seingat saya ya, Ya. jatahku itu. ya waktu itu Jatahku malah disuruh gambar itu ya. kelas apa, kelas gambar ya Mas Day. Mm. Gimana Mas Day? Waktu itu ada apa? Ceritanya seperti apa waktu ketika muncullah sosok baru yang baru kita kenal lah gitu ya. Mm. Gimana Mas Day ceritanya? Jadi gini, nggak mau kan biasanya jadi gini Mas. Jadi gini Mas. Jadi dulu kan ada ini, ada intimate session di membership seperti itu ya, sehingga kita bisa ngobrol lewat Zoom. Kemudian kan kita gantian, kadang Mas Deli, kadang saya, kadang Umo seperti itu. Kemudian waktu itu teman-teman member, saya belum terlalu kenal member ini siapa saja, punya kemampuan apa. Nah ternyata mereka katanya pada melihat sesuatu yang ada di belakang. Kan saya hadap ini, hadap monitor, kemudian katanya di sana ada yang ini, ada yang hai seperti itu. Nah kemudian Biasanya itu siapa? itu saya cuekin dulu. Oh. Gitu. Saya cuekin, nah paling ini cuma godain aja teman-teman member kayak gitu. Kemudian terulang lagi gitu. Terulang lagi hai seperti itu. Nah yang ketiga saya ikut kerasa Mas Del. Wah ini nggak beres.
Saya cross check, saya lihat, saya cocokin sama teman-teman. Kan kalau cuma satu orang saya masih nggak percaya nih. Waktu itu ada berapa ya, ada 3 orang yang membenarkan ternyata memang ada sosok anak kecil. Wah, Anak kecil seperti itu. Kalau anak kecil berarti kan eh, apa ya, karakternya itu masih kadang suka main, kemudian pemalu, terus kepo, pengen tahu, penasaran seperti itu. Nah, kita nggak nemu namanya anak kecilnya itu, cuman mungkin Mas Il pernah ini juga ya, pernah nulis juga ya. Setelah itu digambarkan, Mas Il menuliskan. ya. Jadi dulu tuh ramai kan sempat di grup ini apa intimasi itu kan. Akhirnya aku tertarik untuk mengembangkan cerita itu dalam bentuk ini tulisan. Dulu tuh ini ya, konon katanya zaman tahun berapa ya, 2020 awal kalau nggak salah Gitu. yang masih teks di Instagram. Itu aku kembangin, terus aku sebelum kembangin tuh aku cerita dulu sama om di sini ada apa, sosok anak kecil ya. Terus sosoknya tuh dia malu-malu, dia tuh apa ya, pengen ikut nimbrung gitu, Mas Dey. Cuman maju mundur gitu, kayak kalau kita ketahuan dia mundur gitu. Tapi sebenarnya kayak gitu. perasaan dia tuh pengen ikut ngebaur sama kita gitu. Cuman ya karena mungkin apa ya, karena takut tadi kali ya, ada perasaan takut sama malu-malu juga sama kita gitu. Terus apa lagi Mas Dey yang Mas Dey rasain ketika Mas Dey sendiri berarti ada connect ke anak kecil itu? Ada. Ketika sekarang ya, ya saya sebisa saya ya ini Mas ya, mencoba untuk connect lagi dengan anak kecil itu, sebutlah namanya si Tole, karena kita nggak tahu namanya siapa, jadi namanya kita namain si Tole seperti itu. Si Tole ini masih ada, tadi sempat kesini seperti itu. Oh iya. Iya. Karena berapa menit yang Tapi nggak sekarang, kenapa kok saya juga heran kok tadi kesini lagi seperti itu. Dulu kan sudah pernah digambar, karena saya tadi sampai kantor itu sekitar jam 7 lebih, kemudian saya coba gambar dulu si Tole masih ada nggak kayak gitu. Nah, ini saya kasih lihat gambarnya, nah, kayak gini Mas ya. Dan teman-teman bisa lihat kayak itu ya nggak ya. Nah ini yang kecil, pokoknya yang ini. Jadi teman-teman, sebelum kita mulai itu tadi Mas Dey udah duluan di sini di meja ini dan dia menggambar sendiri, benar kan Mas ya? Ya. Terus ada yang baru dari si Tole. Dulu kita kan melihat si Tole dengan baju seadanya, lusuh, kemudian ya kayak anak, mohon maaf nggak keurus gitu ya. Yang hadir di sini tadi, yang saya rasakan sebisa saya, ini dia udah fashionable gitu loh. Lebih upgrade berarti. Iya, upgrade. Ada ininya. Apa yang beda Mas Dey? Nah, kayak ketularan teman-teman yang ada di kantor. Sosoknya ketularan sosokan. Soalnya pada pakai brand-brand baru. Anak branded kayak gitu, diajarin si Tolenya. Dia pakai ikat kepala itu, kemudian bajunya dimasukin. Oh iya. Teman-teman kantor kadang fashionnya yang suka bajunya dimasukin siapa? Iya. Tapi pernah siapa ya? Siapa? Yang kalau pakai kaos atau baju sukanya dimasukin. Noven. Ada nggak? Mungkin pas wajib lagi. Oh gitu. Oh, bisa. Karena tadi saya coba ini kan ya, agak tanya gitu, kok kamu sekarang tambah ganteng. Ya, katanya ikut-ikutan teman yang di sini. Baju dimasukin, dia ikut dimasukin kayak gitu. Jadi sekarang posisinya masih ada di kantor kita ini kan? Penangkapan saya masih. Dan itu lama sekali, nggak tahu kenapa dia di sini terus. Tapi aku penasaran Mas Dey, Mas Met, dia tuh posisi favoritnya di mana gitu? Sudut favorit Tole di kantor tuh di mana gitu? Kalau aku curiganya Mas Dey, aku curiganya tuh di belakang samping kanan. Berarti itu Samping kanan, belakang yang tetangga sama tanah kosong itu. Ada lumayan Tole mungkin yang aku curigai, aku ngerasanya hanya di luar itu nggak tahu gitu. Mas Met sendiri ada ini nggak? Ada apa namanya, perasaan atau
mengalami gangguan atau melihat sesuatu di kantor kisah tanah Jawa? Gangguan ya. Nah, Ini cerita paling ya baru pertama kali sih sebenarnya, pertama kali di KTJ. Dan memang awalnya masuk tuh masih biasa, karena kan waktu masuk ke kantor, jadi itu masih HP-nya biasa, masih sore-sore lah, sore biasa, sendu-sendu itu. Nah terus waktu sempat dah masuk KTJ terus ngedit sekitar seminggu 2 minggu masih biasa, mulai masuk minggu ketiga keempat itu kok hawanya rada-rada beda. Nah itu mulai kan apa namanya merasakan apa ya, Aura-auranya ya? aura yang beda. Terus pernah sempat sekali itu waktu masih ngedit di apa ya, Opsan kalau nggak salah, Opsan kalau nggak GAD lupa. Jadi posisi di kantor 2 orang kalau nggak salah, 2 orang atau 3 orang gitu. itu jam berapa? Masih jam berapa, jam 9. Nah itu kan ya namanya juga baru awal-awal masuk sini. Terus pas ditinggal sendiri, cuma ditinggal beli waktu itu, cuma tinggal beli tapi kok lama gitu ya. Nah lalu baru ngedit nyantai sambil gini. Nah tiba-tiba ini kan posisi komputernya kan di depan ini, belakangnya jendela. Nah, ada yang melempar. Wih. Wow. Nah itu awalnya aku masih merinding terus alah kok. Nah, apa posnya kayak dalah amat gitu kan. Ayo nggak tahu tiba-tiba tuh kayak ada yang apa ya, aura apanya gitu. Oh, iya. Merinding. Itu terlihat atau terdengar atau terasa? Oke, rasain mas. Oh, rasain. Oh, Oke. nah itu kan kayak itu apa ya? Harus lah. Kita tuh nggak sama sekali, belum berdoa sama sekali. Kalau ngedit. Berarti kalau mau ngedit berdoa dulu. Nah, Habis itu setelah kejadian itu gimana aja berdoa? habis itu terus waktu udah mulai nggak enak banget, itu yuk tiba-tiba kan ada yang seliwer tapi aku masih ngadep ke komputer. Terus seliwer di opo, wah kotak lagi deh. Itu di hari yang sama apa? Masih malam, masih malam. yang sama. Ya saya terus diem gitu. Mungkin gitu, mungkin kenalan apa gimana, pertama kali. Nah itu akhirnya terus mulai lama-lamaan istilahnya beradaptasi. Jadi aku nyoba sendiri ke belakang, nyoba dapur atau kemana itu kan, gimana berapa ini kan. Ya, Sekarang udah biasa lah gitu ya. Iya, ini sih apa? Emang udah biasa, cuman kan sempat waktu itu epic itu apa ya? Klimaksnya. Ada klimaksnya. Waktu ini ada ke Ulung Gantung nggak salah. Oh, iya. Kita di sana juga Nah. saya macam-macam. Ulung Gantung ini yang apa ya? Jadi pas aku lagi ngedit dan teman-teman pada balik, itu nggak tahu, pokoknya awalnya ya biasa aja, asinan biasa dingin gitu kan. Terus kok ada suara mobil, udah pada balik kayak udah masuk kantor kok tiba-tiba langsung di belakangku kayak opo ya. Awalnya gitu terus boy terus udah balik ini. Aku kayak bagus semuanya ya, sempat batin sambil doa. Terus ngedit biasa kok aneh ini, tiba-tiba ini pegel mobil akhirnya. Terus habis backup gitu kan, yo pada cerita gitu. Nah semut aku waktu lihat BTS yo, Iya. ngeri, kayak ini ngeri. Tapi kayak yang aku tangkap tuh maksudnya kayak ada energi yang pas kita syuting tuh ikut ke bawah gitu. Ke kita itu gimana menurutmu? Kalau menurut saya ya, sebenarnya energi-energi yang terbawa itu banyak sekali mas. Berarti tiap kita syuting kelongsoran itu pasti ada aja. Iya, saya hampir nggak bisa menghitung berapa energi saja yang terbawa, dan itu menurut saya mungkin beda-beda ya nanti penilaiannya, tapi menurut saya itu ada yang nanti bisa pulang sendiri. Oke. Udah cuman ngikut aja habis itu pulang.
kemudian ada yang tertarik dengan kita, suka kayak gitu loh, Oke. suka sama Mas Deli, sama saya atau mungkin sama Matthew seperti itu. Kemudian dia nggak mau pulang karena suka seperti itu. Tapi ada nggak sekarang menurut Mas D sosok yang ngikut dari penelusuran Saya nggak enak. sampai sekarang masih ada kena suka gitu sama tiap Aduh, saya nggak enak sama ini. tuh KPI gitu. Coba kita tanya sama si Tole ya, ini yang ada si Tole ya yang di sini ya. Kita tanya Mas Jero. Kan semua hal itu punya energi, dalam tanda kutip hidup, tulisan, musik, suara termasuk gambar kan dalam tanda kutip hidup. Berarti ketika hidup vibrasinya atau gelombangnya bisa kita tangkap. Coba ini experience aja, nanti kalau ini nggak apa-apa, ini dipegang gini, dipegang sama si Tole, dibatin, tanya sama si Tole, ada nggak yang kebawa ke kantor, energi yang kebawa ke kantor atau sosok yang kebawa ke kantor. Si Tole jawab apa kayak gitu? Ada sih. Ada. Karena saya suka ini, kadang ketika sama gambar suka saya pegang gini, saya ajak omongan. Iya kan, dikonfirmasi kan. Sedikit apa banyak? Mau jadi begini bro, beneran bro? Kalau menurut si Tole dari rasa yang Mas Dede tangkap berarti ada ya seperti itu. Ada. Cuman Dan, apa ya? Kayak dikumpulin di satu tempat gitu Mas D. Kayaknya ketarik semua ke tempat itu gitu. Ada sudut di salah satu sudut di kantor yang narik energi-energi yang kita bawa gitu. Kalau yang aku lihat dari Tole, yang aku rasain sempat lagi sama si Tole. Mulai sensitif ini nanti bakal banyak yang ikut sama Mas Dede. Makanya aku coba, menurut Mas D sebenarnya gimana? Mas Matt gimana? Mas Matt dulu. Kira-kira setelah anak-anak pulang dari kantor rasanya adem atau panas atau biasa? Kebanyakan. Kebanyakan panas. Nah, berarti Iya ikut. nah, itu aja apa namanya. Sementara ini parameternya seperti itu karena kan kita nggak bisa gitu. Bukan itu orang. Soalnya ini apa, pernah waktu itu kan apa ya, sempat waktu awal aku masih ikut penelusuran saya. Nah itu kan mungkin waktu habis penelusuran terus pulang, habis pulang kan saya itu kayak aneh gitu, Iya. aneh terus saya tanya oh ini kenapa kok ini boleh, terus akhirnya ada yang ngikutin gimana ini. Nah terus sama Om Hao tiba-tiba kamu udah mas ini aja kamu mandi gini. Ternyata waktu kan sempat ini ya, waktu di luar kan ya ada teman saya yang bisa, cuman kan nggak bisa berkenalan gitu. Tanya waktu itu sempat apa ya, kaget itu siapa Edi sekarang aku yuk aku yuk konfirmasi sama ini bukan wujudnya gini. Iya itu, tapi udah pulang kok sekarang. Nah itu sempat kasih tahu namanya yang di LS. LS gitu. Kita ada pasien yang ngikutin aku. Cewek. Berarti kan ini ya kayak terkonfirmasi ya, ada yang memang terbawa, kemudian ada yang sampai sini, ada yang pulang, ada yang suka kemudian menempel. Dan saya membenarkan ini tadi yang disarankan sama Om Mau, bersih-bersih. Bersih-bersih. Semua ganti pakaian dalam Ganti semua pakaian. ganti. Karena saya pernah karena saking capeknya langsung tidur, habis itu badannya nggak enak, mimpi buruk, kemudian sampai 2 hari dan mimpinya itu datang ininya sosoknya. Coba Mas D ceritain seperti apa mimpinya, sosoknya seperti apa di dalam. Sosoknya itu kalau yang mendekati ya mitologi Jawa itu kayak Wewe Gombel, cuma dia gedenya tuh seukuran mobil kecil gitu lah, seukuran sitikar gitu, Ryu, Ayla, Agia gitu. Itu badannya besar sekali gitu. Nah kemudian tapi itu pulang akhirnya setelah saya gambar lunas seperti itu ya. Nah, habis itu pulang. Di ini dulu aja Mas, disapa dulu gitu ya, tanya atau Siapa dulu? ya itu suka duka kita ya, Matthew sama Mas Deli. Kita nonton horor kayak gini kadang Wah, lumayan banyak Mas D.
Wah, bingung. Ini yang jawab Matthew aja lah ya. Ada dari Saya Brebes, tidur ada dulu. Mbak Sela dari Brebes. Halo Mbak Sela. Halo Mbak Sila. Semangat terus buat kisah Tanah Jawa, aku tetap support. Wah, kayak gini nih loh yang bikin sayang. Apa semua tim KTJ sekarang jadi terbiasa melihat penampakan? Gimana Matthew dan Mas Jeli? Merasakan. Jadi nggak merasa takut banget ya? Gimana Mas? Kalau aku sih masih takut ya. Kalau aku jujur kadang biasa, cuman kalau udah ke strike gitu yuk. Jadi kayak yo main wae rasanya kan aduh, aku pengen pelan lah, aku pengen apa gitu. Jadi emang ngaruh sih. Ya sebenarnya kalau bareng-bareng sih nggak kerasa Ya, ya. tapi udah masing-masing Nanti udah ketika sendiri udah kan, sendiri ya, di itu kamar udah mandi, cerita. udah pada pulang kayak gitu. Yang mau tanya-tanya teman-teman boleh langsung di kolom komentar. Hmm. Nih ada lagi nih dari Mbak Dina. Dwi ya Dwi. Penasaran soalnya bisa ganti baju dapat dari mana ya Mas? Oh, sebenarnya nggak ganti baju mbak. Ini bajunya tuh sama, cuman sama, hampir sama persis dengan apa yang dulu pernah digambar. Cuman stylenya itu dimasukin, kemudian dia pakai ikat seperti itu. Lebih upgrade lah ya, dia lebih paham model ya. Gara-gara Wonogiri hadir, halo Halo, kembali Wonogiri. ini. Terus teman-teman ini tuh ada sosok lain yang Mas Day gambar. Ada siapa Mas? Kunti Jangkung Mas. Nah, jadi kan tadi ketika mengakses itu link, nanti kita bertiga konfirmasi aja ya, Oke. bener apa enggak seperti itu ya. Iya. Kan yang sering di kantor Mas Deli sama Matthew. Matthew ngedit, Mas Deli ya memang di kantor seperti itu. Nah mungkin saya kan di kantor ini, sekarang ke kantor, yang saya tangkap yang ada di sini hari ini aja, malam hari ini. Nah ketika tadi mengakses itu link, ada beberapa entitas yang ikut terakses dalam tanda kutip. Satu kunti tapi jangkung, yang satu bayi kayak cibul gitu tapi gendut. Ini mungkin teman-teman bisa lihatin yang ini yang jangkung, terus yang ini kayak apa ya, bayi tapi gendut, lucu lucu tapi nah mungkin pernah melihat di antara ketiga ini nggak, atau merasakan atau Kalau apa ya, pas itu semacam kantor juga malah ada itu, cuman aku ya sempat ngerasain gitu. Jadi setelah aku lagi duduk gini ya, duduk tiba-tiba tuh saya sendiri, terus aku cuma dimain dan terus mulai lagi. kayak ditarik ke sudut. Terus nggak tahu tiba-tiba, terus kadang saya kan gini, saya oh ya kadang gini dewe, jadi kayak lihat ini kadang di belakang ya gini dewe. Ini pernah ini enggak kayak dengar suara anak kecil malam-malam, atau bau bedak anak kecil, atau kayak anak lari-lari, Mungkin lebih ke anak anak lari-lari. Nah, anak lari-lari itu kemungkinan yang ini. Oh, Tapi itu koloni apa satu aja Mas Day? Saya belum bisa nangkap, tadi yang tak tangkap itu satu, tapi karena namanya anak kecil Iya. kemungkinan temannya banyak. Ini di mana coba kalau menurut Masnya dan Matthew? Masih di luar juga sih. lebih luar. Di luar apa di mana? Di luar yang ini kok. Belakang. Yang nembus ke sumur. Oh iya, gue apa ya? Aku sempat sekali ini waktu sendiri di kantor. Itu kan semua tak matiin lampu kuning tuh. Aku keluar lewat situ, ada pintu itu keluar. Oh, main langsung tiba-tiba ini ya. Oh iya, awet gimana? Awet gimana gitu. Kunci terus kayak kayak nerak ngono, aku yo beli wae aku seneng. Terus akhirnya wis ngomong tak liatin itu pun mana bareng gue masih ya tetap ada umumnya lah salam gitu. Nah kalau misalnya di luar, Ya. kan Matthew dengar ininya di dalam apa di luar? Dengar anak Soalnya kecil, kecil. suaranya ring di sini. Teman kecil Samar-samar. samar-samar.
Tapi feelingmu di dalam ruangan atau di luar ruangan? Mungkin kita ke dalam. Ke dalam. Soalnya pas sendiri kan, nah saya kan lebih sering sendiri. Ini jangan pada takut ya, karena apa ya kayak gitu kan, yo takut sewajarnya aja seperti itu. Ini yang bayi ini, yang kecil ini, nah ini ya, itu di sini, Mas Del. Di sini tuh di ruangan ini. Di ruangan ini. Oh. Saya ketemu dia pertama kali ketika syuting Opsan sama Ho. Waktu dulu saya masih ikut Opsan, kan syutingnya di sini. Iya. Nah dia di sini, kayak lari-lari kayak gitu. Dia posisinya sekarang lagi apa? Apa? Kalau misalkan di ruangan ini Sekarang kabur, udah nggak di sini. udah nggak di sini. Oh, tapi favorit dia di sini. Saya pertama kali ketemunya di sini. Tadi dia ke sini seperti itu, perasaan saya seperti itu. Apa ya yang bikin dia betah di sini, Mas Dei? Ruangan ini, ruangan tamu berarti kan? Kalau boleh saya menceritakan rasa ya, ini soal rasa. Jadi di KTJ kan sudah beberapa kali ganti kantor. Oke. Matthew Belum pernah. ini di sini ya, Ini. di sini. Mas Del udah berapa kali? Aku udah mau hampir 2 tahun. Berarti berapa kali pindah kantor? 1, 2, udah 3 kali, ini yang ketiga. 3 kali ya, ketiga ya. Nah di tiga-tiganya itu yang saya rasakan semuanya ya di Uni Mahmud Asar sebenarnya. Dan yang paling kuat ininya tarikannya sebenarnya yang di sini. Oh ya? Saya nggak tahu kenapa Non Sewu di belakang sana kan ada sumur tuh. Iya. Kemudian di sana kan ada kebun, Tanah kosong ya. tanah kosong, kemudian ada pohon-pohon dan sebagainya. Iya. Eh, Belum lagi penerangan minim kan? Iya, Gelap- penerangan gelap minim. banget. Nah, yang saya dapat cerita dari teman-teman Javanika Jogja yang rumahnya di sekitar sini, nah nanti mungkin kalau ada sobat Javanika Jogja bisa konfirmasi ya, itu memang daerah ini, tempat ini termasuk yang apa ya, kayak pusarannya gitu loh, yang sering dihinggapi. Kalau kita lihat ini jalan depan ini kan tusuk sate. iya, iya. Nah, cuman untung sini nggak kedapatan yang tusuk banget seperti itu, tapi termasuk satu teritori tusuk sate itu. Semacam itu. Kita mau baca komen dulu. Boleh. Kita langsung. Udah. Cuma anak kecilnya tadi itu ini suka kalau pada kerja, pada syuting kayak gitu. Ada yang nanya nih dari Martinus, Mas Martinus Yovin. Dan Kan Mas Martinus. bantu jawab, kenapa kalau saya berada di suatu tempat yang menyimpan memori masa lampau, terkadang kepala mulai pusing dan seakan-akan masuk dalam cerita di masa itu. Itu karena apa ya? Bahaya nggak? Oke Mas Dey, silakan menjawab. Kok saya yang jawab? Kita tanya Om Bo dulu ya. Bentar. Om Bo, ini ada yang tanya. Ya, menurut Mas Dey apa? Ini berdasarkan pengalaman aja ya Mas Martinus. Jadi saya pernah merasakan seperti itu juga waktu bareng Om Bo, dan kadang pada saat sendiri juga pernah merasakan. Jadi pertama niat, kadang kita kepo sih, kita memancarkan frekuensi kayak gini, kayak ini tempat apa sih sebenarnya, ini tempatnya kok aneh ya, kayak gitu. Ketika ada energi yang masih berputar di situ, energi itu akan menjawab. Nah, menjawabnya dengan sesuatu yang bisa kita terima. Oke. Jadi kadang ada pertanyaan gini kan ya, kenapa kok kadang kita lihat angka kembar 11, 11, 12, 12, katanya ada yang mau komunikasi, terus dengar suara, mencium aroma yang berbeda dan sebagainya. Karena kita dan mereka kan beda dimensi nih, beda frekuensi. Sesuai kodratnya ini kita nggak bisa berinteraksi sama mereka, cuman mereka berusaha berkomunikasi dengan kita itu memakai tanda-tanda atau sen-sen yang kita bisa merasakan. Oke. Jadi kadang kita lihat angka kembar, kenapa kok pakai
pakai kode-kode rumit ya, karena kita pahamnya seperti itu. Kalau kita bisa ngomong langsung ya mungkin mereka ngomong langsung kayak gitu. Nah kasusnya Mas Martinus ini yang ketika datang ke suatu tempat kemudian merasa kepala pusing, kemudian ada cerita kayak apa ya, kayak kesamber cerita di masa itu, saya rasa ada koneksi, jadi terkoneksi seperti itu antara pikirannya Mas Martinus sama memori yang ada di situ. Kalau Moro biasanya menyebutnya residual memory. Jadi residual energi sama residual memory itu kan sifatnya energi semua. Itu kan bisa diakses ketika kita connect. Nah kadang masalahnya nggak setiap saat kita bisa connect secara sengaja. Nah makanya ada nyamber, kadang Matthew denger ini denger itu. Dan tiap orang beda-beda ya, maksudnya mendapatkan, ada yang misalkan dari Mas Martinus gejalanya pusing, ada yang lain gitu. Beda-beda sih. Beda-beda. Kalau pusing dan sebagainya cuman karena kita nggak ini, kita memang tidak tinggal di frekuensi itu, akhirnya kita ketarik ke sana kan, ada kayak penyesuaian gitu loh. Nah gitu kan. Terus itu bahaya nggak Mas? Apa tergantung sosoknya, apa energi yang ditemuinya itu? Berisiko. Kalau bahaya kan saya nggak bisa bilang masih tergantung terkait. Tetap punya resiko ya, besar kecil itu pasti beresiko. Ada risikonya. Kalau saya ketemu kasus kayak Mas Martin, saya langsung recharge biasanya. Kalau nggak lemas. Biasanya Mas Daya recharge bentuknya apa Mas? Minum aja. Minum cukup minum. Oh susu kan? Saya yang murah-murah aja. Air putih. Mas Ben, apa recharge Mas Ben? Yuk, aku nggak mau. Saya tombol. Dan saya ya kadang suka ya doa aja, doa terus sama minum apapun itu ya. Di sini Yang doa penting ya. sih. Kadang ada yang smoke loh. Ya. Rokok itu. Iya. Oh, Recharge. juga Mas dengan musik itu Mas Den. Kita coba scroll ke bawah lagi. Oke. Assalamualaikum, waalaikumsalam, Mbak Ronald Manda. Ada Mas Freddy katanya bayinya bayi cowok. Oh, Mas Freddy ini ya. Halo Mas Freddy. Ya bayi cowok sih. Ini ada dari Mbak Kris Miati Titi. Di rumahku juga ada Jasi Kibarasi. Untuk anak kecil. Oh itu Mas D yang suka di film-film tuh. Kadang suka tiba-tiba lari sekitar jam 11 atau jam 1 malam. Seringnya usil. Tapi menurut mitos, kalau ada sosok tersebut nanti akan dilimpahi rezeki dan rasa aman. Jadi aminin aja. Daripada kita takut kan ya. Ya itu katanya membawa keberuntungan juga Mas D. Ada Mas Anggit. Halo Mas Anggit. Halo Mas Anggit. Ya teman-teman, barangkali ada yang mau cerita di rumahnya ada sosok penunggu seperti apa, berbagi cerita dengan kami semua di sini. Mas Matt, ada cerita lagi nggak Mas Matt? cerita apa ya? Gimana sih? Ini sebelumnya ini Mas Matt sama Mas Del, kita coba ceritakan sosok yang kalau tadi si Tole terus anak kecil kan mungkin biasa ya eksistensi, tapi ini ada yang mengganggu dan cenderung membahayakan. Oke. Nah, yang di sini case-nya yang mbak-mbak ini, mbak kayak apa itu ya, kunti miskin itu tapi jagung. Nah tadi kan Mas Matthew pernah ini nih, pernah kayak apa ya, ditampakin eksistensi yang ini yang bayi kecil. Nah kalau yang ini ada nggak yang pernah di Ini kayaknya aku deh. Mas Del? Kunci jantung. Gimana Mas Del? Ceritain. Kalau kunci jantung, kunci jantung tuh dulunya kalau aku pertamanya dia nongol di mimpi. Dia bisa masuk mimpi? Masuk mimpi. Cuman sebelum masuk mimpi, aku sempat nulis sosok kunci jantung ini di kolom katanya dulu. Jadi kalau di mimpi itu dia tuh kayak mau komunikasi. Dia tuh kalau di mimpi itu dia, aku lagi nonton di bioskop nih.
kan di bioskop tuh di atas. Nah dia pas masuk tuh posisinya tuh udah tinggi mas, jadi tinggi di depan apa, udah ninggiin sendiri gitu si badannya tuh di depan tuh, di depan layar tuh. Sampai Setinggi segitu, apa itu, Mas? wah ya setinggi layar itu tadi di bioskop. Aku di belakang posisinya. Terus habis itu dia nyamperin, pas nyamperin tuh posisinya jadi apa, mendekin gitu. Pas ngedeketin tuh semakin pendek sampai di depan aku. Habis itu ya dia di dekat-dekat situ pokoknya udah mulai keluar suara-suara aneh gitu, udah mulai ketawa-ketawa gitu. Sampai saya sadar, bangun. Sebenarnya ada lagi sih part di mimpi itu yang tapi nggak perlu diceritain di sini. Ini harus diceritakan kayaknya Mas Jel. Mimpi apa ini? Saya kan mimpi ini didatengin apa, mimpi Gumbel tadi. Mas Jel gimana? Ntar aja kita ceritain di trip. Wih. Kita tunggu Bang. Tapi konon katanya sosok atau entitas astral yang bisa masuk mimpi berarti dia punya connect sama diri kita. Secara kasarannya kita sudah mengizinkan dia masuk seperti itu. Kan dia mau komunikasi nih, yang kalau cuma pakai kode-kode tadi kan susah nih. Yang paling jelas kan lewat mimpi. Sudah dia masuk lewat mimpi. Sebenarnya ada lagi Mas Dewi. Jadi yang pertama lewat mimpi, yang kedua aku hampir mirip sama yang Mas Met alamin. Gimana? Yang kaca itu. Oh, diketok. Cuman posisi aku kan di kamar aku kan di belakang. Posisinya tuh bukan kaca kayu kan? Kaca kayu. Kaca kayu. Jendela kayu. Kaca. Jendela kayu itu ada yang ngetok gini, jelas tok gitu. Aku mikir siapa, perasaan anak-anak semua pada keluar, aku yang udah mastiin itu kan, aku kunci pintu kan. Tapi ternyata nggak ada siapa-siapa. Aku udah cek nggak siapa-siapa, aku tutup pintu, aku kunci, langsung coba untuk tidur. Waalaikumsalam. Ini rombongan syuting pada bulan ini. Terus Nah aku curiganya tuh sosok yang gangguin aku di malam itu tuh sama kayak sosok yang gangguin si Mel. Soalnya ini kan ada cerita di gudang itu ada yang Itu dia. Itu saya cerita dari sini nih. aku lupa ya, kan nggak dari Najib, dari siapa gitu. Di belakang jadi kan ada teman kantor kami juga yang waktu ke belakang itu ada dengar orang nyapu. Nah pas mau dilihat itu kok nggak ada, cuma pas mau pergi lagi tuh dengar lagi. Nah itu kan siapa kayak itu, padahal itu sebelahan sama ruang editor. Nah, kalau tembuskan ya. Jadi di situ ada gudang yang jarang nggak ada aktivitasnya, malah kita buat nyimpan barang-barang yang udah ya pokoknya fungsi gudang lah seperti itu. Jarang dibuka juga pintunya. Cuman aku ngerasanya di situ juga ada Mas De, tapi nggak tahu sosok yang kita obrolin sekarang, nggak tahu beda sosok, tapi aku pasti ngerasanya ada di situ. Apalagi di situ kan gelap, nggak ada aktivitas, dan posisinya pun dekat sama sumur juga gitu, kayak ada saling ada tarikan, saling menarik gitu Mas. Iya. Cuman ini Mas Jel, tadi yang kunti jangkung itu kalau Mas Jel rasakan kan Mas Jel pernah menulis ya, berarti kan secara rasa pernah terhubung lewat tulisan seperti itu. Saya pernah terhubung lewat gambar. Dia ada di mana, di dalam rumah ini atau di luar atau jauh atau itu gimana, terbawa atau apa? Kalau aku curiganya nih ya, aku perasaanku tuh dia tuh ada di depan rumah. Jadi di depan rumah kita pun ada 2 pohon tuh. Jadi kan posisinya tuh di situ. Makanya dia di situ sama ke tanah kosong itu. Aku curiganya gitu, ada di luar itu. Mas Matt, coba menurutmu posisi favorit si kunci jangkungnya di mana di kantor? Mungkin lebih di gudang. Di gudang. Kenapa di gudang? Berarti yang nyapu tuh Karena kan ya lembab, terus nggak pernah sinar matahari juga. Berarti yang nyapu dan yang ngeganggu kamu itu susah kunci Kemungkinan. Apa kita perlu tanya lagi Mas Dey?
Coba ya, tanya ya. sekarang Sekarang Wahai, aku nggak bisa. coba saya kadang juga bisa nggak bisa nanti coba kalau dipegang gini, coba ditanyain Mbak Kunti Jangkung itu di dalam rumah atau di luar rumah, kata Tole apa dari rasa. Kalau misalnya nanti konek, harusnya konek orang-orang kantor sini kemungkinan Tole bisa konek karena sudah terbiasa si Tolenya. Di dalam wih, udah masuk di dalam sudah masuk kan satu nih Apa satu. udah tadi? Ya apa tanya Mbak Kuntinya di dalam apa di luar. Dalam. Nah ini agak aneh loh. Saya nggak mengada-ada karena yang saya rasakan tadinya ini Mbak Kuntinya sebenarnya di luar. Dia ada di pohon yang pohonnya itu bercabang dua. Ya dia suka gantung-gantung di situ. Tapi ketika tadi Mas Jal sama Matt bilang di dalam, ya kemungkinan pas kita live ini dia masuk kayak gitu. Berarti dia punya akses untuk keluar masuk dengan bebasnya. Dia masuk karena alasan ada kita live bukan apa emang masuk aja gitu, apa karena ada kita live terus dia kita ngomongin dia. Kayaknya karena kita live. Aduh. kita bicarakan sekali ini. Lalu bagaimana? Jadi benar teman-teman, soalnya saya pernah mengkonfirmasi ke beberapa orang, oh itu rumahnya di pohon situ Mas Jil, seperti itu. Oh ya sudah aman, seperti itu batin saya. Tapi ketika tadi Mas Jil dan Matt rasakan ternyata di dalam, dia berarti bisa masuk ke sini. Sebenarnya nggak cuma kita, jadi ada tamu-tamu dari kantor misalkan datang ke sini juga sama mesti ceritanya posisinya tuh kayak bergantungan di atas pohon gitu. Di pohon yang di luar pojok Iya kan, di luar kan. Yang ini apa? Tercapai dua di situ dia. itu Mas dia dan nah, kalau misalnya dia bisa masuk ya hati-hati saja Mas Jil dan Matthew nanti, tapi nggak apa-apa. Nah, tadi ya kembali sedikit ke kenapa kok yang ini agak mengganggu dan berbahaya karena dia bisa masuk ke pikiran orang ketika orangnya ini nggak bisa memfilter, tidak dikuatkan dengan pagar misalnya apa ya doa, afirmasi positif dan sebagainya, ini bisa mengaburkan kesadaran kita. Jadi kayak sus on sus off seperti itu. Ketika dibandingkan dengan Toli sama si bayi gendut tadi kan ya dia hanya eksistensi saja ya, tidak ingin lebih jauh. Nah untuk sosok yang satu ini yang barusan kita bahas, ya dia ingin lebih jauh seperti itu. Karena mungkin memang karakternya seperti itu, sifatnya ingin wah ada bangsa baru nih, wah ada ini dan sebagainya seperti itu. Gitu. Dan aku penasaran yang suara orang nyapu di gudang itu, kan gudang itu apa sebelahan sama kamarku kan, itu sosoknya apa, kayak sosok yang sama yang mengganggu kita apa menurut Mas Dey? Yang mana ya? Dan kayaknya ada lagi deh, bukan kunci yang aku ngeliatnya kayak apa ya, sosok mbok gitu. Mbok. Mbok yang pagi-pagi nyapu gitu. Kayaknya yang ngasuh si Tuli deh. Jadi si Tuli itu kemungkinan diasuh sama mbok itu. Kalau mbok biasanya nih ini nggak berlaku di semua tempat. Kalau sosoknya mbok kemudian sudah agak tua tapi dia aktivitasnya biasa, maksudnya nyapu kemudian bersih-bersih, maksudnya nggak manjat dinding dan sebagainya gitu ya. Nah itu dikaitkan dengan entitas penjaga
penjaga-penjaga di Jawa itu kan biasanya kalau nggak mbok-mbok ya bapak-bapak Iya, seperti yang itu. dituakan Nah, gitu kan. asalkan dengan itu aktivitasnya kayak nyapu, jaga, bawanya ya tongkat, nggak ada darah-darah gitu, kemungkinan jaga. Jadi macam-macam ya sosok di kantor itu, dari yang kecil, dari yang bayi malah mas, dari bayi terus ada toli juga, ada untuk jangkung sama yang terakhir yang bongo. Itu belum dari yang ini ya, dari penelusuran yang ke bawah ya. Iya, menarik masuk ke dalam. Kita bacain komen lagi. Oke, baca komen. Dari siapa? Mas Oki Fernandes. Di tempat kerja saya sering lihat bayangan hitam lewat kayak bentuk manusia. Itu bagaimana ya mas? Itu menurut cerita-cerita teman-teman saya, teman-teman kita ya, mungkin ini yang paling umum ya, Iya. Mas Jalal. Ketika ada sosok ya, kalau nggak bayangan hitam ya bayangan putih seperti itu, kayak gitu. Itu dari warna tuh bisa nentuin dia energi negatif atau positif ya mas Dek? Kalau sekarang ada bayangan putih ini berarti bersih atau positif, atau bayangan hitam negatif, itu ke situ nggak lagi? Seharusnya bisa, cuman saya yang belum bisa mengidentifikasi seperti itu. Jadi saya masih ketika ketemu kayak gitu masih tanya gitu. Tanya pun biasanya kadang sama 2 orang atau lebih gitu untuk nyocokin. Tapi dengan kemampuan tertentu itu memang bisa diidentifikasi katanya. Nah di tempat kerja banyak mas nih, mas Anggit. Wah, saya juga merasakan itu mas Anggit. Wah, kalau Mas Anggit ini kan di ini ya, di Makanan iya, studio rekaman tertua, otomatis namanya juga rekaman, otomatis banyak yang direkam. Dari Mbak Suryani Yani, biasanya apakah ada tanda-tanda tertentu kalau rumah kita itu ada penghuni lain? Ya, yang tadi kita jelasin mas Deh, yang sebelah itu kan termasuk apa? Cara mereka komunikasi kan ya. Begitu, jadi nggak ada sesuatu sedikit pun yang kebetulan mas. Ya, benar. Semua itu karena sinkronitas. Oh ini Mas Martinus. Nah itu belum diceritain oleh juru kuncinya saat saya cerita sebagian besar benar dengan apa yang saya ceritakan dan apa yang diceritakan itu oleh juru kunci setempat. Dan saat itu pun antara sadar dan tidak sadar. Oke. Tiba-tiba merinding ya rambut panjang. Jangan kan mbak, saya di sini juga ikut merinding. Iya, rambut panjang, rambutnya panjang. Ini ada dari Mas Deva. Di rumah kontrakan sekarang selisih 1 rumah adalah makan. Pernah motret kamar belakang. Mau kasih tahu temanku, kata dia ada di atas lemari. Biasa di sana sisir suka tahu nggak ada, atau ada rambut padahal baru dipel. Itu juga tuh. Kebayang nggak di atas lemari? Tiba-tiba ada rambut panjang di bawah. Kalau di sini rambut panjang. ada yang jadi sasaran fitnahnya. Dia gondrong misalnya. Baca lagi Mat. Dari berapa ini? Mari dari Lurus berarti ini. Kalau penunggu pasti setiap rumah ada kak, tapi kita nggak tahu jenis hantu apa itu di rumah kita. Apa tuh? tapi kita nggak Itu nggak tahu tahu jenis hantu. apa itu di rumah Oh, kita. aku pernah punya pengalaman ini. Gimana? Jadi sempat waktu tidur itu pas SMP tidur itu sempat ketinggian Parah-parah kalau makan sendiri. ketinggian tapi sama sekali nggak bisa gerak terus Tapi sadar ya. ada terus aku sempat agak ngeliat di bawah ini biasanya kan tidurnya tenang gitu aku sempat buka dikit gitu jadi ya saya ngeliat gini saya kayak gitu pakai baju putih ya kayak gini kan panjang banget set aku juga sempat aduh mau apa itu apa ya bingung ya sih
kebetulan kan jempolnya masih diserahin, terus bangun tak cari lah apa ya tadi ya. Itu capek banget pasti bangun-bangun ya. Nah itu kalau sebetulnya kedingin terus bingung kan mau apa jadi dulu. Nah ya itu tadi tempat tanya teman juga dan ini jadi kayaknya itu ternyata emang sosoknya itu udah lama ya di situ. Jadi kayak naik dihilangnya tuh ya nggak bisa karena di situ duluan. Jadi emang apa ya, mungkin di setiap rumah kan punya sejarahnya sendiri, terus siapa yang pernah nempatin situ duluan atau mungkin itu pernah dipakai apa itu kan istilahnya udah dari alamnya sendiri. Yang menurutku seperti itu. Mungkin kalau dibagi maksudnya ada sosok yang dulu sebelum rumah ini dibangun udah ada kali ya. Terus ada sosok pendatang yang baru datang gitu. Mungkin ada dua. Kalau dibagi ada dua kelompok itu kali ya. Iya benar Mas ya. Jadi ketika rumah, apalagi rumah ini ya rumah tua ya, biasanya kan dia merekam banyak kejadian dari banyak kehidupan juga. Ada yang mungkin ini dibawa dari tahun misalnya tahun 45, yang ini dari tahun berapa 70, tahun 80. Nah semuanya masih ada di situ gitu, nggak beranjak kemana-mana. Nah dan itu akhirnya membentuk kayak ekosistem. Jadi ya rumah dia itu di situ gitu, nggak di mana-mana kayak gitu. Kemudian ketika rumah itu akhirnya ditinggal oleh penghuninya, nah karena di situ sudah ada penghuni halusnya, kadang itu yang mengundang penghuni lain menjadi sebuah koloni narik gitu. sosok-sosok lain masuk ya. Itu yang biasa kita tambahin pas pengusuran ya kan, ada sosok udah lama mereka tuh kebanyakan nggak cuma sosok asli di situ ya, tapi pendatang dari misalnya kecelakaan di situ, tertarik ke situ, itu ya maksudnya ya. Iya. Kita baca komen lagi. Tidur lampu dinyalain, kalau aku lebih milih dimatiin, nggak dina. Kalau dinyalain tuh kelihatan ntar bayangan orangnya kan, lebih serem dinyalain, jadi mending mati, makan berdoa, dengar lagu. Mas, Matt, bagaimana? Ada yang menemani tergantung. Soalnya kadang kalau nih makannya lagi sakit itu ya tak matiin, teman aku udah nggak banget nggak tak matiin. Tuh dari Mas Freddy konfirmasi ada bombo tua juga nemenin toleh kayaknya mah tuh. Berarti benar Benar ya tadi ya kayak gitu. Dari Mas Deva lagi. Matt. Kalau Mbak Kun, pengalaman dengar suara mungkin ketawa khas di kontrakan yang dulu belakang kebun jati depan makam Bong Rinding apa ajukan, terus jam 1:30 ya sadar tapi tidur di atas lemari ada itu ayun-ayun kaki rambut, ya Allah panjang banget dan aku gak bisa gerak. Tapi kebayang Mana sih ya lagi di atas lemari ayun kaki rambut panjang. Wah. Tapi kalau ngomongin jam, aku seringnya malah menjelang adzan subuh kan. Kayak ngerasa aura itu beda pas jam-jam segitu lah sebelum adzan subuh. Tapi pas udah adzan subuh udah selesai normal lagi. Kayak ini ya masa transisi gitu. Ya, masa transisi. Kalau ada dua mungkin ya. Subuh kalau enggak maghrib ya Mas Deh. Makasih tim KTJ udah live dan sudah jawab pertanyaan kami. Sama-sama Mbak. Terima kasih juga sudah menyimak live kami. Kalian kumisan sepertinya merasakan sesuatu. Kang Kumis. Kang Kumis gimana? aduh Kang Ibu kan rasain dia apa ya nek bicara kayak gini kadang ya sudah agak janji dikit. Ya nganu kok apa? Tambah banyak ya. Jam berapa tuh? Udah jam 9:30 tambah banyak. Yang kuntinya aja masuk gitu. Dan rumah ini nggak tahu nih ada pagarnya apa enggak, makanya pagar karena mereka tuh punya jalan masuk Mas. Iya.
ada akses sendiri. Nggak tahu lewat jalan belakang atau lewat mana. Sekalian sambil duduk saya Mas Denny. Ya, mana ya? Dari Mbak Intan tuh. Intan Damayanti, sukses selalu buat Mas DCS dan tim KTJ. Amin, Alhamdulillah, terima matur kasih, nuwun. Mbak Intan. Amin. Kelihatan yang tangan lengannya panjang enggak? Wah, ini pada ngomongin oh lah yang narik mereka Mas ya. Oh, pada ditarik. Wah, kita ini mencoba untuk ini profesional lah, ditarik-tarik. Nah, Mbak Yanti AE, di rumah saya itu gak tahu ya penghuninya jenis apa, tapi tiap anak saya tidur terlalu lelap dan mendekati jam sekolah belum bangun, pasti selalu ada suara mirip suara umnya yang nyuruh anak saya bangun, padahal saya tinggal di rumah sendirian. Oh, kok sangar ini sampai kedengeran apa orang bangunin. Biasanya ini kalau bangunin itu dari ini sih, dari keluarga kadang, dari apa yang nyapa sapanya. Ada, saya punya rumah di Solo. Leluhur berarti? Iya, ada dari leluhurnya itu suka bangunin sembahyang gitu-gitu, suka bangunin apa kayak gitu. Positif tuh. Insya Allah positif. Halo Mbak Octavia, tidak ada kata telat, tidak ada Lebih baik kata terlambat daripada tidak sama sekali. Oh, Mas Deva tuh, bukan. Aku mau, aduh maaf. Oh maaf Mbak Deva, oh, namanya Deva. Kita kira ini laki-laki ini ya Mbak Deva ya, Mbak Deva atau Bu Deva? Kak Ubay, ada yang nanyain Kak Ubay. Wih Kak Ubay, Kak Ubay. ditanya Dian Andrea, Kak Ubay-nya kok gak ikut live Kak? Kak Ubay tadi lagi ini berjuang menuntaskan syutingnya. Ada Mas Muhammad Al-Fatih. Mas Muhammad Al-Fatih, hantu paling seram. Apa? Hantu paling seram sih, tetap udah diangkung. Sanggung Matthew apa Matthew? Kapomet. Kamu Matthew. Kalau saya Jepang. Mas Oki, nih, ya. Itu pertanyaan lagi. Oke, teman saya kayak kesurupan gitu, dia melihat menjaga di situ, negatif atau positif Mas? Terima kasih atas jawabannya. Gimana Mas Di? Gimana Mas Del? Kalau orang kesurupan tuh ini sih nggak bisa 100% saya percaya seperti itu, tergantung dia itu pertama kesurupannya beneran apa enggak kayak gitu, atau cuma tersugesti. Terus kalau misalnya dia sampai ke kayak kesurupan yang mediumisasi gitu, yang hadir energi mana dan berapa. Nah ketika mediumisasi satu raga manusia katanya ya, ini katanya bisa diisi sampai puluhan bahkan ratusan entitas astral seperti itu. Ini dari Mas Chandra Kristianto, bagus nih, dari ketiga rumah yang pernah dikontrak KTJ, mana yang gangguan atau eksistensi makhluk astralnya paling kuat? Ya Mas Dev, Kalau aku jujur yang serem tuh justru yang ini Mas Dedi. Apa? Yang kita pertama kan jalan apa ya? oh itu di ini dekat daerah keraton. Daerah keraton justru aku justru keraton. Terus kalau di sini tuh lebih kayak lebih bersahabat gitu sama sosoknya gitu. Atau ada mungkin ada sosok kalau yang netralin itu semua gitu. Atau kalau aku ngerasa gitu, kalau Mas Dedi Di keraton itu ada sosok penjaganya, Simba sama satu orang putri sama sosok kuda putih seperti itu. Kemudian dari entitas-entitas luar itu lebih ini sih, lebih karena di luar keraton juga ya lebih ke filter seperti itu. Cuman karena rumahnya itu tua, bangunannya lama, jadi ya entitas yang berada di situ juga banyak, juga tua juga ikut lama. Makanya yang kita temukan pakaiannya pakaian kerjaan. iya, pakaian tradisional seperti itu. Ya dan dari yang 3 rumah itu yang paling tua ya pasti kantor kita.
Sama ini kenapa kok dulu itu kayak kerasa aneh. Dulu kadang ini teman-teman itu ada yang suka nitip ini pusaka sama barang-barang. Oh, di tempat itu. Dititipin, nah disimpannya di kantor. Sempat beberapa bulan kayak gitu. Katanya isi. Isi adalah kosong adalah isi. Dari Mbak Deva lagi, tapi benar waktu mau subuh pernah juga zaman garis rumah tuh kayak dibangunin mbak pakai tongkat baju putih, terakhir bangun ini buat ngajak semua kayak Nih, Matthew Octavia Mbak Octavia Novitasari. Oke, Mas saya ada boneka. Ngerti lah maksudnya, oke. Kadang kalau dipegang berat, kadang enteng. Apakah kalau dipegang enteng tuh Delna sedang jalan-jalan atau keluar sejenak hanya untuk ikut tidur? ini logikanya masuk main ini. Kalau enteng berarti nggak ada isinya. Boneka ini ya apa? Boneka spirit. gimana? Ada yang mau jawab? Mas D, Mas DJ ini ya. Mas Jejer. Kita pernah ini ya option sama yang temanya spiritual ya, Iya. sama kalau nggak salah Book of Nina. Book of Nina ini Mbak Nina kan saya kenal Mas El. Oh iya. Saya kenal, umum kenal. Dia memang kolektor spiritual boneka seperti itu. Jadi dia cerita banyak sama saya. Memang kata-kata mereka seperti itu, pegiat-pegiat spiritual, memang spirit itu atau energi-energi itu bisa masuk ke boneka, dan biasanya yang dimasukkan ke boneka itu yang wujudnya itu tidak jauh berbeda sama boneka atau anak-anak atau bayi bajang dan sebagainya seperti itu. Cuman kadang yang masuk nggak melulu itu sosok anak-anak, bisa sosok yang menyeramkan, sosok tua dan sebagainya, karena ketika astral, maksudnya makhluk astral dalam tingkatan tertentu itu kan dia bisa menyerupakan banyak hal, kemudian dia juga bisa menghuni tempat-tempat yang ingin dia tempati kayak gitu. Jadi kalau apa berat nggak berat itu, karena saya pernah pegang ya, sebenarnya nggak berat, kayak mau ada isinya nggak ada isinya tuh nggak berat, nggak ini. Cuman ketika dirasakan energinya, ada yang kadang dingin, panas seperti itu. Sama ini, sama dilihat matanya kalau saya. Baik teman-teman semua, kita udah Capek. Udah capek. sudah 1 jam lebih ya menemani teman-teman di live Facebook kali ini. Agenda kita yang dekat ini apa nggak? Kisah Tanah Jawa. Saya masih recovery ya sama Ovo ya. Sabar ya teman-teman, nanti doakan saja kita bisa kembali di gerbang antar konvensi as soon as possible. Jadi teman-teman pantengin terus saja medsos dari Kisah Tanah Jawa, karena di bulan ini ya Mas De, di bulan ini kan Ya, kita akan Mas. mengadakan acara gathering. Catering di Di mana Mas De? mana sih? Di Bandung. Iya benar ya? Iya betul. Di Bandung. Bandung. Pokoknya teman-teman semua pantengin terus medsos dari KTJ. Ya, yang di Jakarta, di Bogor, di Bekasi. Kita kemarin udah ke mana Mas De? Kemarin kita sudah ke Jakarta sama Depok. Ya, Jakarta Depok. Yang selanjutnya untuk di Bandung. Setelah Bandung kita bakal ke Solo, Semarang, mungkin di Jogja lagi. Nah, selain itu Mas De, kita juga bakal ngeluarin lagi buku Mas De. Tempat tuh Bang. Nah, yang pertama kan tadi si Mesir Tanah Jawa tuh, ada sifat lama. Dan nanti, mungkin ntar keluar buku yang kedua, masih dalam ngomongin Daniel juga, seri kedua. Semoga bisa cepat keluar di bulan depan teman-teman. Jadi bulan khusus, jadi teman-teman pantengin juga terus. Ya tapi ini ya masih nyambung sama yang ini. Ya. Jadi nanti kalau mau beli buku kedua harus punya ini dulu. Kenapa Mas De? Bagaimana ceritain desain dari cover?
Nah, karena kan ini lampunya cuma setengah nih. Nah, nanti setengahnya di mana itu akan ketemu di video selanjutnya. Jadi harus punya yang ini dulu. Jadi teman-teman wajib beli Mesir dan yang buku kedua, judulnya masih dirahasiakan. Oke teman-teman semua, waktunya sudah menunjukkan pukul 10 kurang. Saatnya kita semua pamit. Terima kasih teman-teman dari Javanita yang udah bergabung. Terima kasih. Sampai bertemu kembali di sama-sama ya, pasti sampai bertemu kembali di live Facebook setiap Senin jam berapa mas? Mas Net? Jam 8 malam. Jam 8 malam. Oke, terima kasih teman-teman. Salam rayu. Salam Rahayu.